Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ardian Fauzan dengan NIM 24123296. Di sini saya akan live coding untuk menjalankan fitur dari edit akun yang ada di aplikasi siswanya ini. Jadi saya tuh pengen dari fitur edit akun ini ketika kita ingin mengganti data akun tuh bisa berubah beneran ya. Jadi misalnya nih ketika mengganti nama lengkap, nah itu nanti begitu diklik tombol ganti dia bakal berubah sendiri nanti. Nah ini untuk langkah pertama nih kita harus bikin script baru di Android Amicom yaitu siswa tampil ya. Ya ini biar nanti datanya itu ketampil di Android Studio-nya itu tadi siswa tampil.php. Nah ini untuk isinya itu nanti bisa ambil aja dari siswa login. Ya ini ya kurang lebih sama sih, yang beda nanti di query-nya ini. Ini dihapus saja yang password siswa. Kemudian ini dihapus dikit yang dari query. Kemudian hanya ini saja sih untuk siswa tampil. Kemudian kita bikin satu script lagi, siswa ubah.php. Nah, ini ambil aja lah dari sini. Kemudian ini kita tambahin satu data lagi yaitu nama mahasiswa. Nama siswa. Nama siswa. Oh, ini kurang. Oke. Jika sudah, nanti kita modifikasi lagi yang bagian if else-nya. Jika datanya kosong, maka dia bakal nampilin hasil gagal. Lalu kalau kondisi sebaliknya sukses, ini yang kita modifikasi. Nah, ini kalau sukses dia bakal ada if else-nya lagi. Jadi jika hmm, jika password dan dan password tidak kosong. Bukan. Password tidak kosong, maka password eh, password lalu password eh, dolar password. Oh ya, ini sih penutupnya belum. Dolar password tadi, maka dia bakal mengupdate datanya pakai query dulu. Update data siswa berdasarkan nama. Hmm, nama siswa, password siswa, password siswa, password where ketika nis itu sama dengan nis dari database-nya itu ya. Lalu kondisi sebaliknya ya, kondisi sebaliknya maka dia akan eh, ngupdate query query update siswa
set siswa, nama siswa, dolar nama siswa, where, ketika, niche-nya itu sesuai dengan nama siswanya ini. Ya kayak gini. Kemudian di bawahnya ini nanti ada responsnya kalau sukses ya. Out, apa, hasil hasil sukses. Nah, lalu dia bakal nampilinnya pakai array. Kayak udah ya. Nah, ini untuk yang di bagian apa? eh VS Code-nya ini untuk Android Amicom, siswa tampil dan siswa ubah. Nah, kalau ini udah dibikin semua, baru kita pindah ke Android Studio-nya ini. Nah, ini apa? Tadi kan kita udah bikin PHP-nya ya. Nah, itu kalau kita pengen nyambungin ke Android Studio ini nanti ada di backend KT-nya ini. Nah, ini kita tambahin dua script tadi itu yang udah kita buat. Nah, ini di copy aja URL namanya siswa tampil ya, siswa tampil. Nah, ini siswa tampil. Lalu yang kedua ini ada siswa ubah. Siswa ubah. Nah, ini masih warna abu-abu tuh artinya ini belum kepake ya di apa script akunnya ini. Script Kotlin akun ini karena masih kosong. Nah, selanjutnya kalau ini udah diisiin, baru kita pergi ke akun XML-nya ini. Nah, itu sebelum kita mulai programming yang script akun, ini kita perlu untuk ngasih ID yang ada di input-input dan buttonnya ini. Nah, ini kan masih belum ada nih yang apa di sini belum ada ID-nya. Nah, itu tinggal kita tambahin aja ID, ID namanya edt nis, kemudian bagian ini kita yang bagian nama lengkap kita kasih ID edt nama, kemudian di bagian password kita kasih nama edt password, lalu bagian tombolnya ini kita kasih ID namanya btn ubah. Oh iya, yang di bagian is kan biasanya kan kalau kita edit list kan nggak bisa nih kalau di sini biasanya udah permanen. Nah itu saya pengen ini inputnya disablet ya atau mati gitu. Nah ini caranya kita tambahkan beberapa apa baris lagi ini itu enabled nya kita set jadi false, kemudian focus able. Nah ini ketika diklik dia nggak bakal fokus ya, kita set jadi false ya. Kemudian clickable-nya ya kita false lagi kayak gini. Nah, ini udah ya, udah semua yang di script akun XML. Sekarang saya baru pindah ke bagian programming akunnya ini. Ini ya lumayan ribet sih ini. Jadi yang pertama ini kita bikin inisialisasinya terlebih dahulu. Yang pertama nih buat edit nis ya, file edt is
Edit text diambil dari ID ID-nya edTnis, lalu eh, kita bikin lagi bawahnya. Nah, ini edt nama. Nah, ini ganti jadi nama. Kemudian bawahnya ini edt password ya. Edt password. Nah, ini ID-nya diambil dari edt password. Lalu yang tombol ini kita ganti jadi btn ubah. btn ubah. Ini ganti tipe datanya bukan edit text tapi button. Diambil dari ID btn ubah. Lalu uh, kita bikin apa? Ambil nis dari share preference gitulah. Nah, itu kita bikin dulu file nis string, tipe datanya string, get shared preference itu dari siswa dengan mode privat ya. Mode, oh masih dalam, sorry. Mode privat, lalu dia bakal get string dari nis. Ini datanya kosong, kemudian toString. Nah, toString. Jika sudah, kita baru bikin request-nya untuk mengambil data siswa. Itu kita pakai volley ya nanti ya. File minta volley new request queue this dari script akun ini. Kemudian kita minta data dari objek string request bukan ini, string request. Nah, ini ada request dengan metode apa? Metode post, koma. Ini baru kita sambungin ke backend-nya. Backend, oh bukan backend dari URL siswa tampil ya. Siswa tampil, terus koma. Dia bakal responsnya pakai listener. Ini sebentar. Response. Oh wait, bukan pakai ini. Response file JSO JS on object response. Terus kita bikin jadi ambil data dari pakai response JSON ya. File isi nama siswa. Nah, itu nanti get bentar, JSO get JSON. Oh bukan JSO. Loh, kok bukan ya? Sebentar, ada yang salah nih kayaknya. Bentar, saya ulang lagi. File isi nama siswa ya. Siswa JSO get JS. Bentar, ada yang kurang ini. Lanjut lah. JSO object
data get string nama siswa, nama siswa. Lalu sekarang yang list file isi is JSO get JSON object data get string ini, kemudian baru kita tampilin datanya ke input ke dbt nis set text isi nis, lalu edt nama set text isi nama siswa ya. Baru kita bikin respons buat listenernya ya, error listenernya, respons. Nah ini malah bisa ini kalau kayak gini. Oke lah, nggak apa. Error listener lalu sebentar. Respons listener. Oh iya. Sebentar. Oh iya, ini ya dihapus saja, ding. Dihapus, lalu ini kita bikin parameter untuk dikirim ke backendnya ya. Jadi override fun get params. Nah, ini pakai mutable map. Terus ini dihapus aja. Ini kita bikin file bawaan itu nanti mutable map string ya, mutable map. Terus ini string itu nanti string. Oh ini S yang besar. Lalu ada hashmapnya, hashmap. Terus bawaan kode Amikom oke, Amikom oke. Terus bawaan list return bawaan. Nah gini. Terus di bawah sini nanti minta add minta data. Nah terus nanti kita bikin aksi untuk tombol ubah data akunnya ya. Itu nanti pakai btn ubah set on click listener. Nah ini untuk tombol ubahnya ya. Jadi nanti ada ketika nama dan passwordnya ini diganti, kalau kita diklik tombol ganti ya bakal ngubah. Jadi file isi nama baru dari edt nama, tipenya teks, kemudian dia pengennya jadi string, outputnya itu. Lalu file ya di copy aja, isi password baru ini edt password.
PTP password text to string ya. Oke, udah benar. Terus kita bikin request untuk update data siswanya. Misalnya file asking pakai volley ya, volley new request queue dari apa, dari this. Nah, itu nanti ada file buat menanyakan datanya, asking data dari objek menggunakan string request. Oh, ntar dia bakal uh, request. Nah, itu metodenya apa? Ya, post. Lalu request post, baru apa, nyambungin backendnya. Oh, backend. Itu dari URL siswa ubah. Nah, ini baru response listener. uh, Response. Nah, sesinya ini nanti itu get share reference dari siswa ke, oh ya, ini modenya private, nanti bisa diedit. Nah, itu nanti ada sesi put string. Nah, ini kok error lagi ya, merah-merah. Nah, nggak apa-apa lah, benerinnya di terakhir aja. Nama siswa, isi nama baru, kemudian sesi apply, Nah, itu nanti dia pindah ke halaman dashboard ya. File pindah, itu menggunakan intent. Gua bikin jalurnya intent dari this ke dashboard dari kelas Java. Nah, ini baru start activity pindah. Nah, kita bikin lagi response listener-nya ya. Ini tadi kalau kita bener apa tambahin response error listener-nya udah nggak merah-merah lagi ya ini ya. Oke lah, response error listener. Nah, ini oke. Override. Oh, ini di copy aja lah dari atas biar cepet. Nah, ini sama sih. Nah, return bawaan, ntar di bawahnya list ini itu nanti dia bakal kirimkan password hanya jika diisi, nggak boleh kosong. Jika isi password baru itu nggak kosong, is not empty, maka bawaan apa, password isi password baru. Pokoknya return bawaan ya, ini udah.
Selanjutnya baru asking data. Asking at asking data. Nah, ini masih ada yang error nih. Hmm, sebentar. Hmm, ini, oh ya dihapus aja ya. Nah, baru muncul. Terus, nah ini dihapus sebentar. Mode private. Nah, kok masih nggak bisa ya? Sebentar. Mode private. Harusnya ini terus baru edit. Nah, nggak bisa. Hmm. Setelah saya coba-coba ini agak aneh sih. Kenapa ya ini? Begitu saya ganti-ganti terus mode private ini malah bisa ini. Edit apa fungsi editnya ini. Ya gitulah pokoknya biasa Android Studio. Nah, kemudian apalagi yang error ini? Oh ya ini nggak perlu pakai kurungnya. Lalu yang ini tuh sebentar. Oh, bukan di sini. Itu harusnya di bawahnya satu lagi. Sini. Bukan. Sini. Nah, baru bisa. Ini kayaknya udah sih. Coba kita tes running dulu. Oke, nunggu dulu ya. Lama. Nah, udah bisa nih artinya kalau ada tulisan launching on device. Nah, oke, kita login dulu. 24 12 3296. Oke. eh oh iya, ini kan IP-nya belum sama ya. Karena WiFi saya dipakai masih WiFi rumah. Biasanya kalau saya ngerjain tuh pakai tethering sih HP. Sebentar-bentar saya ganti IP-nya dulu. Nah, ini udah saya ganti WiFi-nya menjadi tethering saya sendiri. Ini kemudian untuk IP-nya tuh saya yang ini. Lalu untuk pembuktiannya ini ada di sini sama ya. Sama. Oke. Coba sekarang kita langsung testing ini. Login sebagai saya sendiri. Oke. Salah. Eh, 24 23 296 misalnya. Nah, ini nama saya udah ada ini ya. Misalnya nih sebagai kasus saya mau mempersingkat nama Muhammadnya ini jadi Muh, kemudian ganti password 1234567 8 ya angka 1 sampai 8. Nah, ini nama di headernya udah ganti ya otomatis. Terus kalau kita coba testing login kembali menggunakan password baru, tadi kan 1234567 8. Nah, dia bisa ya. Terus kalau misalnya kita pakai password yang fake gitu ya, misalnya ngasal aja nggak apa-apa, nah dia bakal terpental kembali ke sini. Terus buat pembuktian nih kalau namanya berhasil keganti atau enggak di PHP MyAdmin. Nah, ini nanti ada di tabel siswa. eh, nah, ini lihat. Ini nama saya berhasil diubah ini. Berarti ini udah bisa ya, udah berhasil. Oke, itu saja apa video live coding dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.